Sahabat sekalian, kita jumpa lagi dalam acara Cahaya Iman. Di segmen kali ini, kita ingin mendiskusikan kaitan antara cinta dengan aspek ubudiyah atau peribadatan yang kita lakukan sehari-hari. Mas Heri, kita biasanya memulai keberagamaan kita itu dari aspek fikih yang sejak anak-anak ya, yang sifatnya ritualistik dan mekanistik. Betul. Ini bagaimana ini? Ya, kita semua mungkin sama ya, memulai aspek keberagamaan dengan sholat adalah hal yang wajib, puasa adalah hal yang wajib sejak kecil begitu ya. Which is fine kalau kita masih anak-anak. Tapi ini bermasalah kalau sampai kita usia lanjut atau dewasa, kita melihat itu hanya sebagai sebuah kewajiban yang ritualistik, mekanistik. Itu pasti bermasalah. Mau tidak mau, kita harus menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, atau setidaknya kita harus menemukan kenikmatan dalam ibadah. Tanpa rasa itu, ibadah kita hanya mekanistik, ritual, kering, dan pasti bosan gitu. Itu sebabnya mungkin di usia remaja atau dewasa muda, mungkin kita sudah enggan untuk, katakanlah sholat di awal waktu. Padahal itu ibadah yang paling Allah cintai ya, sholat di awal waktu. Nah, beda ketika kita sudah menemukan rasa nikmatnya sholat, nikmatnya munajat, semacam itu. Saya tidak berani bilang bahwa kita harus sekarang menemukan cinta kepada Allah, belum. Itu masih tahap yang berikut. Proses ya. Setidaknya kita berhasil menemukan nikmatnya munajat, nikmatnya sholat. Nah, ketika kita sudah menemukan rasa itu, sholat akan berbeda, munajat akan berbeda. Kita menikmati benar rasanya berdoaan dengan Allah. Malam-malam bangun adalah hal yang ditunggu ya. Ketika seharian kita penuh aktivitas, melelahkan, kita menunggu saat-saat tengah malam untuk munajat. Azan adalah sesuatu yang sangat ditunggu gitu ya. Kita akan sholat di awal waktu otomatis, bukan sekedar saya wajib melakukan ini kalau tidak masuk neraka, bukan. Kita butuh untuk melakukan itu. Nah, jadi ada aspek lain. Ada aspek lain, betul. Akan jauh berbeda intensitas ibadah seseorang antara yang hanya sekedar ritualistik, mekanistik, dengan orang yang sudah menemukan setidaknya nikmat beribadah, nikmat munajat. Apalagi buat seseorang yang sudah Allah anugerahi rasa cinta kepada Allah. Ya, pertanyaannya tentu saja yang paling akan kita pertanyakan adalah bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta ini. Memang itu hal yang sangat sulit. Sekali lagi sama seperti taubat, apa yang kita lakukan hanya bayangan kehendak Allah. Kita mencintai Allah hanya ketika Allah sudah mencintai kita. Setidaknya itu harus kita minta kepada Allah. Harus diminta ya? Harus diminta. Didoakan. Kita meminta kepada Allah rasa cinta kepadanya. Di Al-Quran juga dikatakan bahwa, kata Rasulullah, katakanlah hai Muhammad, ikutilah aku, maka pasti Allah akan mencintaimu. Ikutilah Rasulullah dulu, gitu, supaya Allah mencintai. Itu. Jadi memang ada langkah-langkah yang kita harus benar. Kita tidak bisa mengklaim saya mencintai Allah dan gitu. Tidak. Itu adalah bayangan ketika Allah sudah mencintai kita. Jadi sekali lagi rasa itu memang harus diminta, Mas Eri. Ya. Ada lompatan atau level yang berbeda dari pola peribadatan ketika kita masih hanya menggugurkan kewajiban, dengan melakukan peribadatan sambil menenggang rasa. Iya, betul. Dan ini dengan pencipta kita. Betul. Ketika kita sudah mulai memperhatikan rasa itu ya, akan tumbuh rasa kita mulai memikirkan dalam setiap tindakan, apakah Allah menyukai atau tidak tindakan kita, atau menjaga, saya suka mengatakan menjaga perasaan Allah. Kita menjaga perasaan Allah, Dia akan suka misalnya kita sholat di awal waktu, atau dalam bahasa saya Allah mungkin akan
sedikit terganggu perasaannya, saya nggak berani bilang Allah terluka perasaannya ya. Tapi misalnya saya berlaku dosa tertentu ya, itu akan dalam tanda kutip melukai perasaan Allah Ta'ala. Nah misalnya dari orang yang sudah bergerak di tataran lebih dari sekedar ritual, yang tadinya hubungannya dengan Allah hanya sekedar antara yang diwajibkan dengan yang mewajibkan, sekarang jadi sosok yang saling memperhatikan perasaan masing-masing. Iya, iya. Lebih dalam, jauh lebih bisa kita nikmati interaksinya. Gitu, nah, Mas. yang jadi masalah ini adalah seolah-olah ya jalur ritualistik, fikih, itu nggak ada hubungannya dengan orang-orang yang melakukan peribadatan dengan cinta. Ini cara menemukannya bagaimana ini? Nah, di sini terlihat benar Mas Eri bahwa kalau kita bergerak di tataran fikih saja, syariat saja, tanpa sisi tadi ihsan, jatuhnya sangat mungkin ritualistik, mekanistik, tidak akan tahan lama. Ini adalah tanda bukti ketika kita membutuhkan aspek tasawuf dalam beragama. Kita membutuhkan aspek ihsan itu. Kita bicara tentang sahnya sholat, rukun sholat itu di fikih. Tapi bagaimana agar sholat itu bernilai, sholat itu bisa tegak dalam diri kita. Itu adalah aspek ihsan. Tasawuf di sana, Mas. Bahkan mungkin lebih jauh lagi ketika mendirikan sholat itu mencegah dari kemungkaran. Benar. Yang itu tidak akan mungkin tanpa adanya rasa cinta ini. Betul, gitu. betul. Kalau kita sekedar melakukan sholat, belum mendirikan sholat, sangat mungkin itu sebabnya kita belum tercegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Gitu. Tapi barang siapa yang mendirikan sholat seharusnya dia tercegah dari fahsya dan mungkar. Kita menggunakan kata mendirikan, itu ada implikasi sesuatu yang dibangun. Bukan sesuatu yang sekedar dilakukan. Sekedar dikerjakan saja. Bukan sekedar dikerjakan. Jadi ada bukan sesuatu yang dibangun. Saya udah sholat nih. Iya, sholat itu bukan sekedar sudah, cek. Waktu kita kecil mungkin di sekolah wajib begitu. Tapi apakah sampai dewasa PR, kita mau begitu? Ya sih buku PR. Apakah agama kita hanya sekedar check mark? Kan tidak ya. Sahabat sekalian, kita berhenti di situ untuk kita lanjutkan diskusinya masih dalam topik cinta dalam segmen berikutnya setelah jeda berikut ini.